Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas perkuliahan ini dengan tepat waktu. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Budi Wicaksono MPD. Perkenalkan, nama saya Widya Arsanti, NPM 2103164, kelas 1D Regular Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Azhar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran dalam bahasa Indonesia. Pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan titik. Dengan kata lain, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. A. Penalaran induktif dan coraknya. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang khusus menuju suatu yang umum. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan tiga cara. A. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala yang khusus, diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studio dokumentasi. Beberapa contoh penalaran induktif dengan cara generalisasi adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan pengalaman seorang ibu, dapat membedakan atau menyimpulkan arti dari bayinya sebagai ungkapan rasa lapar atau haus, sakit atau tidak nyaman. 2. Berdasarkan pengamatannya, seorang ilmuwan menemukan bahwa kambing, sapi, unta, kerbau, kucing, harimau, dan gajah, rusa, kera adalah binatang menyusui. B. Analogi. Analogi adalah suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala yang khusus, yang satu sama lain memiliki samaan untuk menarik sebuah kesimpulan titik. Karena tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, maka kesimpulannya akan menyiratkan apa yang berlaku pada suatu hal akan berlaku untuk hal lainnya. Hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran induktif dengan melalui hubungan kausal atau sebab akibat merupakan penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya, ketika seorang ibu melihat awan tebal menggantung, secara segera mengangkut pakaian yang sedang dijemurnya, titik tindakan ini terdorong oleh bahwa mendung tebal atau sebab. Tanda adalah penalaran deduktif dan coraknya. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum atau prinsip hukum, teori, atau keyakinan menuju hal-hal khusus. Contohnya, semua makhluk hidup akan mati, manusia makhluk hidup, karena itu manusia akan mati. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa proses itu berlangsung dalam 3 tahap. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penalaran dalam prosesnya ada dua macam, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi. Dalam penalaran induktif ini ada 3 jenis penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Prosesnya disebut deduksi. Titik jenis penalaran deduktif ini diantaranya adalah silogisme,